Setelah meronta-ronta dengan keras, Zhang Zuan akhirnya merasakan amarah di hatinya sedikit mereda. Menundukkan kepalanya untuk melihat, topeng Yahuan telah jatuh di tengah-tengah basing dan wajahnya bengkok karena menerima pukulannya. Mungkin bahkan ibunya sendiri tidak akan bisa mengenalinya dalam kondisi saat ini. Sekarang, kemarahan tidak lagi mengaburkan pikirannya. Zhang Zuan segera memahami situasinya saat ini. Orang ini adalah kepala pelayan kota Bayu, serta paman dari murid aku. Tidak apa-apa bagiku untuk memberinya pelajaran, tapi seharusnya aku tidak membunuhnya dengan cara apapun. Tidak peduli apa, orang ini masih paman dari Zauya. Jika Zhang Zuan benar-benar membunuhnya, bukankah murid yang ia akui akan sia-sia? Pasti tidak akan ada kemungkinan untuk rekonsiliasi jika itu terjadi. Selain itu, kota Bayu terkenal sebagai kota terbesar ketiga di kerajaan Tianxuan. Untuk bisa menjadi penguasa kota dari kota seperti itu, ayah Zauya harus agak kuat dan memiliki pengaruh besar. Jika kepala pelayannya terbunuh dan dia memilih untuk mengejar masalah ini, mungkin dia bisa menyelidikinya sendiri. Jika demikian, dia akan berada dalam masalah besar. Menjadi pendatang baru di dunia ini, dia belum membuat pijakan yang kokoh baginya untuk berdiri. Jadi yang terbaik baginya adalah tetap low profile. Aku tidak boleh membiarkan curiga padaku. Pikiran itu terlintas di benaknya. Karena Yaohan tidak bisa dibunuh, maka Zhang Zuan harus membiarkannya hidup-hidup. Agar dia dipukuli di setengah serangan terhadap Zhang Zuan pasti akan menjadi orang pertama yang dia curigai. Oh benar, aku punya kambing hitam yang sempurna untuk ini. Jika dia tidak datang mencari masalah hari ini, aku tidak akan memikirkannya. Seseorang melintas di benak Zhang Zuan. Orang itu adalah pria yang berada di samping Zhan Biru sebelumnya hari ini. Orang yang terus mengejeknya, Shang Bin. Bagaimanapun, orang itu adalah cucu dari tetua Shang Chen. Jika Zhang Zuan menyalahkannya, Yaohan tidak akan berani membalas dendam bahkan jika dia mau. Bahkan, akan lebih baik jika Yaohan membalas dendam. Mereka berdua kemudian akan menggigit satu sama lain dengan kejam. Pada titik ini, Zhang Zuan menatap wajah Yaohan yang terdistorsi dan memperdalam suaranya. Aku memiliki dendam dengan Zhang Zuan. Sebelumnya hari ini, dia membuatku jengkel, dan aku bermaksud memberinya pelajaran di malam hari. Namun jika dia dikebiri olehmu, Biru, dia pasti akan curiga bahwa akulah yang akan melakukannya, dan kesalahpahaman akan muncul di antara kita. Salahkan semua ini pada kenyataan bahwa kamu bertemu aku hari ini, dan juga kedatangan kamu yang tidak tepat waktu. Baru sekarang Yaohan tahu mengapa dia diremukan. Dia ingin membalas tetapi mulutnya bengkak seperti sepasang sosis. Membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Nyala! Melihat bahwa pihak lain telah memahami kata-katanya, Zhang Zuan tidak melanjutkan berbicara. Dia berdiri dan menendang tubuh Yaohan selusin meter jauhnya. Sial! Melontarkan kata-kata kasar ke pihak lain di pikirannya. Yaohan tahu bahwa dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia mengukir dua karakteristik utama penyerang ke dalam benaknya. Pertama, orang yang memukulinya mengalami perjumpaan dengan Zhang Zuan ini pada hari sebelumnya, dan sangat marah dengan kata-kata atau tindakannya. Kedua, hubungan antara dia dan Zhang Zuan harus menjadi saingan cinta. Wanita yang mereka kejar memiliki Bi dalam namanya. Selama dia mengingat dua ciri khas ini, itu adalah tugas yang mudah baginya untuk mengetahui siapa orang yang menumpangkan tangan padanya. Hanya setelah melihat Yaohan menghilang kejauhan, Zhang Zuan menghela nafas lega. Dia menepuk-nepuk kotoran di pakaiannya dan kembali ke asrama. Peristiwa ini sangat menakutkan baginya. Jika dia tidak bergadang untuk berkultivasi malam ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Namun setidaknya bahaya dapat dihindari untuk sementara waktu. Kunci untuk bertahan hidup di dunia ini adalah kekuatan. Duduk di tempat tidur asramanya, Zhang Zuan bergumam sendiri. Jika kultivasinya tidak melambung hari ini, bahkan jika dia tahu kelemahan Yaohan, dia tidak akan cocok untuknya. Orang yang menderita pada akhirnya adalah dia. Dengan demikian, masalah mendesak yang dihadapi adalah dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin baik.
Dia perlahan-lahan melayang ke dunia mimpi dengan pikirannya dipenuhi dengan sentimentalitas. Hari berikutnya, Zhang Zuan bangun saat langit menyala. Meskipun dia baru tidur selama 2 jam, belum lagi seberapa keras dia bekerja malam sebelumnya, dia masih merasa segar tanpa kelelahan sedikit pun. Waktunya memulai pelajaran. Dia bergumam sambil mengenakan pakaiannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang kelasnya dengan langkah besar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di ruang kelasnya. Saat dia mendorong pintu terbuka, seorang pemuda gemuk menyambutnya dengan antusias. Zhang Lause, kamu di sini. Lihat, aku sudah selesai membersihkan kamar. Kamar itu maksudnya ruangan ya guys. Dia adalah murid terakhir yang diterima Zhang Zuan kemarin, Yuan Tao yang gemuk. Zhang Zuan tidak berharap bahwa orang ini akan menjadi orang pertama yang tiba, mengingat bagaimana dia mengancamnya kemarin. Lebih jauh, dia bahkan membersihkan ruangan kelas. Tidak buruk, Zhang Zuan mengangguk setuju. Hehehehe. Karena guru bilang aku tidak jelek, apakah ada imbalan untuk usahaku, seperti beberapa seni bela diri atau teknik budidaya dan semacamnya? Kamu bisa dengan mudah menghadiahku 3 atau 5 dari mereka. Mendengar pengakuan Zhang Zuan, senyum lebar muncul di wajah berlemak. Orang ini adalah tipe yang akan pergi terlalu jauh ketika kamu memberinya kelonggaran. Tunggu dulu di samping. Aku akan memulai pelajaran setelah siswa lain tiba. Zhang Zuan menunjuk. Yang pertama tiba adalah berlemak. Tanpa diduga, yang kedua tiba adalah siswa yang menangkan dari taruhan, Liu Yang. Namun sikap Liu Yang tidak sebaik lemak. Kemarahan muncul di wajahnya saat dia menatap Zhang Zuan dengan ekspresi jijik. Menurut pendapatnya, Zhang Zuan hanya memenangkan taruhan dengan keberuntungan, dan itu adalah siksaan bagi seseorang jenius bagi dia. Untuk berada di bawah pengawasan seorang guru dengan standar mengerikan seperti itu. Yang ketiga yang tiba adalah pemuda yang berspesialisasi dalam cara tombak, Zheng Yang. Setelah Zhang Zuan menunjukkan masalah pada tombak Zheng Yang, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Akhirnya Zheng Yang memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap gurunya. Dan dari beberapa siswa saat ini yang mengakui Zhang Zuan, dia adalah satu-satunya yang datang kepadanya atas kehendaknya sendiri. Yang keempat tiba adalah Wang Ying. Gadis pemalu tidak bisa membantu tetapi memerah ketika melihat siswa lain ketika dia masuk dan segera bersembunyi di sudut. Aku harus bisa menyelesaikan masalah tubuhku hari ini. Zhao Yan membuka matanya. Kemarin, guru terburuk di akademi mengklaim bahwa dia mampu menyelesaikan masalahnya. Setelah kembali ke asramanya, dia merasa tersesat dan khawatir, menyebabkan dia berguling-guling di tempat tidurnya, hanya tertidur setelah lama kemudian. Terlepas dari apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, pasti akan ada kesimpulan pada akhir hari ini. Ketika pikiran seperti itu menghantamnya, dia berkumur-kumur, mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan dengan cepat. Sebagai putri penguasa kota Bayu dan salah satu dari 10 pencetak nilai tertinggi dalam ujian masuk, ia diberikan tempat tinggal pribadi, tidak seperti asrama bersama siswa lainnya. Ada banyak kamar di kediaman dan kepala pelayan Paman Yao tinggal di salah satu kamar yang tidak terlalu jauh dari kamarnya. Paman Yao, aku akan pergi ke kelas. Melihat tidak ada gerakan di ruangan setelah berteriak, Zhao Yan bersiap untuk pergi. Nyonya muda, tunggu aku akan pergi denganmu. Sebuah teriakan menggema dari balik pintu. Pintu terbuka dan Yao Han berjalan keluar. Melihat wajahnya, Zhao Yan terkejut. Paman Yao, kamu, apa yang terjadi? Zhao Yan tertegun melihat wajah Yao Han yang bengkak dan cincin hitam di sekitar matanya. Dalam satu malam, Yao Han yang bermartabat telah rusak. Jika itu bukan karena suara yang dikenalnya, dia tidak akan tahu siapa dia. Berarti udah hancur ya mukanya guys ya. Oh, aku secara tidak sengaja memukul diriku. Aku secara tidak sengaja memukul diriku sendiri setelah terlalu asik dengan latihanku kemarin. Yao Han menjelaskan. Nggak sengaja memukul diri sendiri. Aduh, ngakak wajar. Aduh, siapa yang akan memukul diri siapa yang akan memukul diri mereka sendiri di tengah-tengah pelatihan mereka? Apakah mungkin bagi siapapun untuk menemukan alasan yang lebih buruk dari itu? Paman Yao, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tidak, aku harus memberitahu ayahku, seru Zhao Yan dengan marah. Nyonya muda, jangan repot-repot dengan ini. Ini masalahku sendiri.
Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu lebih baik bergegas ke kelas kamu terlebih dahulu. Aku ingin melihat seperti apa guru yang kamu kenal. Jika standarnya persis seperti apa yang didikte rumor, aku akan segera melaporkan ini kepada penguasa kota dan meminta Akademi Hongtian untuk mendapatkan guru baru untukmu. Yauhan melambaikan tangannya dengan takjub. Namun karena gerakannya terlalu besar, lukanya ditarik dan keringat dingin membasahi punggungnya. Melihat betapa bersikeras Yauhan menentang campur tangannya dalam masalah ini, Zhao tidak menyentuh lebih jauh tentang masalah ini. Keduanya berjalan menuju ruang kelas Zhang Zuan. Paman Yao, mengingat betapa parahnya kamu, aku pikir kamu harus kembali dan istirahat dulu. Aku bisa menghadiri pelajaran sendiri. Tidak perlu bagi kamu untuk mengirim aku. Setelah berjalan jarak pendek, Zhao memperhatikan bagaimana seluruh tubuhnya gemetar dan basah oleh keringat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan kata-kata ini. Kemarin Zhang Zuan sama sekali tidak menarik pukulannya. Kendati mengoleskan obat pada luka dan beristirahat selama beberapa jam, luka-lukanya masih parah. Sungguh luar biasa bahwa dia bahkan bisa berjalan. Nyonya muda, penguasa kota telah menugasi aku untuk menemukan guru yang baik untuk kamu sebelum kami berangkat. Namun kamu harus memilih orang seperti itu. Bagaimana aku bisa menghadapi penguasa kota di masa depan, kata Yauhan. Apapun yang terjadi, aku ingin mengungkap wajah orang itu di hadapanmu dan membuktikan kepadamu bahwa dia adalah penipu. Hanya nyonya muda kita yang murni dan tidak bersalah yang akan jatuh cinta pada tipuannya. Dengan standar itu, tidak mungkin baginya untuk merekrut siswa kedua. Ketika kamu akhirnya menyaksikan bahwa tidak ada siswa lain di kelasnya, kamu akan tahu itu. Pintu ke ruang kelas didorong terbuka, memperlihatkan interiornya. Di dalam kelas duduk Zhang Zuan dan 4 murid barunya. Oke, kita lanjut guys ya. Setelah mendengar bahwa nyonya muda telah mengakui Zhang Zuan sebagai tuannya, Yauhan bergegas ke sini dengan marah, tidak menyadari fakta bahwa Zhang Zuan telah menerima beberapa siswa. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak akan dapat merekrut siswa kedua selain nyonya muda. Tetapi pada saat berikutnya, dia bertemu Wang Ying dan yang lainnya. Dia merasa seolah-olah dia ditampar di depan umum. Wajahnya langsung menjadi gelap. Guru, Zhao juga merasakan sensasi terbakar di wajahnya dan dia merasa tergoda untuk menemukan liang untuk bersembunyi. Liang itu lubang ya guys. Kamu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian Yauhan pulih dan menatap Zhang Zuan dengan bingung. Orang itu kemarin sangat brutal terhadapnya, jadi dia berpikir bahwa jika Zhang Zuan tidak menjadi kepala babi, dia paling tidak akan lumpuh. Jadi mengapa? Apakah dia tampaknya sepenuhnya utuh, sampai tidak mampu menemukan bahkan satu goresan pun di kulitnya? Sebenarnya, meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin menilai standar Zhang Zuan sebagai seorang guru, tujuan sebenarnya adalah untuk melihat keadaannya yang menyedihkan setelah dihancurkan oleh pria misterius itu. Namun pada akhirnya, sebagai ahli ranah Factor 6 dan Pixue, dia pergi untuk menyerangnya. Namun akhirnya dipukuli sementara orang yang dimaksudkan untuk menyerang bahkan tidak terluka sedikit pun. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan banyak dan dia merasa itu tidak dapat diterima. Mengapa aku tidak baik-baik saja? Zhang Zuan tahu apa yang dipikirkan Yauhan, tapi dia menjawab dengan ekspresi tabah. Dia melihat ke arah Zhao dan bertanya, orang cacat ini adalah... Orang cacat? Ekspresi aneh muncul di wajah Zhao. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara memotongnya. Kamu adalah orang yang cacat. Yauhan menekan keinginannya untuk muntah darah. Alisnya terangkat ke atas dan melemparkan lengan jubahnya. Aku kepala pelayan dari Bayou City Lord Residence, Yauhan. Oh, karena kamu cacat, kamu tidak boleh berjalan-jalan di sini. Kalau tidak, jika kamu mati di sini akan sulit bagi aku untuk menjelaskan. Seolah-olah tidak mendengar kata-katanya, Zhang Zuan menuju ke pintu. Kirim tamu kami dan tutup pintu. Kamu! Yauhan mengebalkan tinjunya dengan marah dan hampir meledak di tempat. Siapa dia? Kepala pelayan Bayou City Lord Residence. Dia memiliki otoritas besar. Di Akademi Hongtian, bahkan eksekutif biro pendidikan harus menyerah padanya. Namun seorang guru seperti Zhang Zuan berani mengatakan bahwa dia cacat dan bahkan mencoba mengusirnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengajar mereka. Menempatkan tangannya di belakang, Yauhan berdiri dengan bangga. Oh, karena kamu tahu harus pergi, cepatlah. Kita harus perlu menjaga suasana hunting
Kita harus menjaga suasana hening ketika mengajar para siswa. Jadi kita tidak hanya mengizinkan kucing dan anjing di ruang kelas kita. Aduh. Nah, si Johan dibilang kucing sama anjing gitu ya, katanya nggak boleh di ruang kelas. Zhang Zuan tampaknya berada pada frekuensi yang berbeda dengannya. Seolah-olah tidak mendengar apa-apa, dia menunjuk ke arah pintu keluar lagi. Kamu, siapa yang kamu panggil kucing dan anjing? Amarah membakar dengan dia dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Johan gemetar terkendali. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu dengan telapak tanganku sekarang? Zhao, suruh dia keluar supaya aku bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak bisa repot-repot berdebat dengan pihak lain, Zhang Zuan memberi sinyal kepada Zhao. Paman Yao, tolong ya, pergi sebentar, aku akan memulai pelajaran. Mendengar kata-kata itu, mata Zhao bersinar. Aku tidak akan pergi. Aku ingin orang ini mengklarifikasi siapa yang dibicarakan. Aku, Johan, seorang ahli arana fighter 6 dan Pixie, dihormati kemanapun aku pergi. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku lumpuh, bahkan berusaha untuk mengusir aku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao mendorongnya keluar. Saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah gelap ketika pintu menutupinya. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, dia akan dipukul oleh pintu. Berdiri di luar pintu, Johan mengerutkan kening dan wajahnya berkedut. Jika dia diusir oleh Zhang Zuan, dia pasti akan membalas. Namun karena nyonya muda yang mendorongnya keluar, dia tidak akan berani menumpangkan tangannya padanya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Meski begitu, dia mengarahkan semua kebencian yang telah dikumpulkan kepada Zhang Zuan. Dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang dimiliki orang itu untuk mampu menipu nyonya muda sedemikian rupa. Paman Yao, aku minta maaf mengganggumu untuk menunggu di luar. Kami akan memulai pelajaran. Zhao tahu tentang masalahnya sendiri. Penyakitnya sendiri tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, terutama kepada Paman Yao. Jika gurunya akan membantunya memecahkan masalahnya, dia tentu harus mengusirnya. Baik Nyonya muda, aku akan menunggu di luar. Jika sesuatu terjadi, telepon aku dan aku akan segera masuk. Mendengar kata-kata Nyonya muda, Johan tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk. Dia hampir meletus tetapi tanpa pilihan. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Setelah Johan pergi, hanya 5 siswa Zhang Zuan yang baru diterima dan dia tetap di ruangan. Zhang Zuan menyurvei sekelilingnya. Karena kalian semua mengakui aku sebagai gurumu, kalian semua akan menjadi teman sebaya. Pastikan untuk saling menjaga satu sama lain agar tidak menodai prestis aku. Prestis? Gengsi? Mendengar kata ini, 5 siswa saling menatap satu sama lain. Guru, kamu sepertinya tidak memiliki prestis. Batuk-batuk. Bahkan jika kita ingin menodai itu, tidak ada yang bisa menodai. Aduh. Cara aku mengajar sedikit berbeda dari yang lain. Aku membayar sangat penting untuk memenuhi ajaran dengan kondisi pribadi siswa. Cara membimbing semua orang berbeda. Dengan demikian, tidak ada yang bisa dibandingkan antara kalian semua. Zhang Zuan tampaknya tidak menyadari ekspresi murid-muridnya dan mengudara. Sekarang aku akan pergi ke kamar kecil di samping. Ke kamar kecil, maksudnya ke ruangan kecil ya guys ya. Soalnya kan ini terjemahan dari bahasa Inggris. Room itu bisa jadi kamar atau ruangan. Aku akan pergi ke ruangan kecil di samping. Saat aku memanggil namamu, masuklah ke ruangan kecil. Ruang kelas Zhang Zuan tidak besar, sekitar 100 meter persegi. Meski begitu, ada partisi di mana guru mampu memberikan bimbingan khusus kepada siswa. Kelima siswa ini berbeda satu sama lain. Jika dia membimbing mereka bersama secara keseluruhan, itu akan menyusahkan dan sangat tidak efektif. Wang Ying, kamu adalah murid pertamaku. Silakan masuk. Setelah itu, Zhang Zuan memimpin jalan ke ruangan kecil. Ya, mengingat sifat patuh Wang Ying, dia tidak berani membalas dan berjalan dekat di belakangnya. Wang Ying merasa sedikit menyesal. Kemarin dia tersesat dan datang untuk menanyakan arah. Namun dia terskam mengakui guru ini sebagai mentor. Awalnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah memikirkannya, guru ini tampaknya tidak benar-benar mampu. Guru-guru lain dapat menceritakan masalah dengan kakinya melalui rutinitas meninju. Namun bukan hanya orang yang ini tidak dapat mengatakannya.
Dia kan bahkan membual bisa menyembuhkan cedera pada kakinya. Untuk cedera ini, ayahnya bahkan menemukan dokter yang paling terkenal, tetapi tidak berhasil. Meski begitu, pria di hadapannya mengklaim bahwa dia mampu memperlakukannya. Memperlakukannya maksudnya menyembuhkannya, guys ya. Jika ini bukan scam, apa ini? Lebih jauh, Liu Lause menceritakan bahwa banyak hal kepadanya tentang guru ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa guru ini memiliki latar belakang bercahaya. Bercahaya dalam tanda kutip ya guys, maksudnya suram. Guru pertama yang mendapat skor 0 dalam ujian kualifikasi guru dan yang terlemah dalam hal kekuatan di antara para guru. Mengapa ia sangat disayangkan ditipu olehnya dan mempercayai kata-katanya? Tidak heran kakak berkata bahwa ada banyak orang jahat di luar. Ketika kakak laki-lakinya memberitahu dia bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya di luar, dia tidak percaya padanya. Sekarang melihat guru di hadapannya, dia merasa dirugikan bahwa dia telah dibohongi. Tepat ketika ia berpikir tentang bagaimana dia harus menarik diri dari pelajaran dari guru ini, bahwa paling banyak itu hanya akan berakhir dengan omelan, dan dia bisa menemukan kakak lelakinya untuk membantunya menemukan guru lain. Dia mendengar suara yang dikenalnya terdengar keluar. Perlihatkan teknik pertempuranmu sekali lagi. Zhang Zuan duduk di tengah ruangan dan memandang dengan ekspresi tenang. Waktu sebelumnya, ketika ia mencoba membujuk Wang Ying untuk bergabung dengannya, perpustakaan Jalan Surga belum diaktifkan, jadi dia masih tidak tahu kekurangan apa yang dimiliki Wang Ying. Baiklah, meskipun Wang Ying tergoda untuk menarik diri dari pelajaran, dia mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Sekali lagi tinjunya menghasilkan embusan angin dan tak lama kemudian rutinitas tinjunya berakhir. Zhang Zuan mengangguk. Meskipun karakter Wang Ying mungkin sedikit padat, rutinitas yang meninju cukup memuaskan. Guru, sebenarnya aku ingin Wang Ying ragu-ragu sejenak dan tepat ketika dia akan mengungkapkan niatnya untuk menarik diri dari pelajaran Zhang Zuan, pria muda yang berseberangan dengannya berbicara. Jika aku tidak salah, kakimu mungkin dipukul oleh seseorang selama duel 2 tahun lalu. Kamu? Bagaimana kamu tahu? Wang Ying terkejut, kata-katanya tersumbat di mulutnya saat matanya yang indah melebar. Dia hanya berbicara tentang cedera di kakinya kemarin dan bukan asal-usulnya. Dia tidak berharap pihak lain mampu mengatakan bahwa itu adalah cedera dari pukulan seseorang. Dan bahkan saat cedera, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ada 3 titik akupuntur pada kaki seseorang dan secara individu. Mereka mengatur kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. Ketika kamu bertarung dengan orang lain, pihak lain secara tidak sengaja memukul akupoin yang mengatur kekuatan. Ketika akupoin ini dipukul, ia menutup sehingga darah kamu mengalir terbalik, sehingga mencegah kamu untuk mengerahkan kekuatan seperti orang normal lainnya. Zhang Zuan menyatakan dengan tenang. Tubuh Wang Ying bergetar, wajahnya memerah sepenuhnya. Untuk kakinya, ayah Wang Ying mengundang sebuah dokter terkenal di kerajaan, termasuk Tuan Yuan Yu yang terkenal. Dia tampaknya telah mengucapkan kata-kata yang serupa, tetapi bahkan dia tidak dapat mengidentifikasi di mana titik akupoin yang mengatur kekuatan, sehingga dia tidak dapat memperlakukannya. Jika dia ingin diperlakukan sekali dan untuk semua, dia harus mengundang seorang master ranah 8 Zhongzi yang memiliki Zenki superior untuk merawatnya. Kalau tidak, pengobatan tidak mungkin berhasil. Awalnya dia berpikir bahwa guru ini yang mengklaim bahwa dia akan dapat mengobati kakinya hanya mencoba membujuknya untuk datang di bawah pengawasannya. Namun, dia tidak berharap bahwa dia akan mengatakan kata-kata yang persis sama dengan apa yang dikatakan Tuan Yuan Yu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Guru, apakah kamu dapat memperlakukan aku? Memperlakukan maksudnya menyembuhkan ya guys. Wang Ying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ah, ini hanya masalah kecil, Zhang Zuan menjawab pertanyaan dengan lembut. Masalah kecil? Wang Ying menyipit saat nafasnya bertambah cepat. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you